Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah menjelaskan ada beberapa kepribadian dan sifat seorang muslim yang harus dia miliki. Yang pertama, ikhlas dan senantiasa kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, dia harus ikhlas kepada Allah, ya, dan senantiasa kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Al-inabah ilallah. Ya, jadi dia harus ikhlas. Harus menjadikan perkataannya, perbuatannya tidak ada niat kecuali hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan ikhlas ini paling pondasi dan dasar. Ya, dia harus menjadikan semua hal, perkataan dan perbuatannya, dia inginkan di balik itu semua keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ikhlas ini manjat keselamatan. Ya, dan ikhlas ini taufik dari Allah Azza wa Jalla. Dan ikhlas ini sebab Allah menunjuki jalan kebenaran. Dan ikhlas ini sebab kemenangan kaum muslimin dan juga sebab keberkahan seseorang. Ya, makanya dia harus selalu menghadirkan niat ikhlas hanya untuk Allah Azza wa Jalla di setiap ucapan dan juga di setiap perbuatan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al a'mali kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Ya Allah, jadikanlah amalan-amalanku semuanya ikhlas. Dan jadikanlah semua amalanku hanya untuk mengharap wajah-Mu. Dan jangan kamu jadikan amalanku ada sesuatu selain untuk dirimu. Kalau ini Umar berdoa dengan doa tersebut, sedangkan dia dikatakan oleh Nabi SAW, Umar fil jannah, Umar di surga, maka bagaimana selain dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan amalan kalau tidak ikhlas itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya ada perkataan yuqalil mura'i fala tat'ab. Katakanlah kepada orang-orang yang suka ria, jangan letih dalam beramal. Artinya kalau memang kamu ada niat ria, ingin dilihat orang atau sum'ah atau yang lainnya, jangan letih, jangan capek. Kenapa? Karena ya keletihan kamu tidak akan diberikan apa-apa oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga sifat seorang muslim kembali kepada Allah. Ini pernah kita jelaskan dalam tafsir surat Qaf. Di antara ciri penghuni surga itu awwab, senantiasa kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kalian semua kepada Rabb kalian. Hadza ma tu'aduna likulli awwab. Ini surga yang dijanjikan kepada kalian setiap hambaku yang awwab. Para sebagian ahli tafsir menafsirkan awwab raja' ilallah. Dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya kalau dia futur, dia segera kembali kepada Allah. Kalau dia berbuat maksiat, dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia berbuat kesalahan, dia kembali kepada Allah. Allah mencintai hamba-hambanya yang awwab, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya lihat surga disiapkan oleh Allah dan dijanjikan bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, tapi dijanjikan kepada awwab yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara sifat dan karakter seorang muslim, dia senantiasa berhusnudzan. Ini yang kedua. Berhusnudzan. Berhusnudzan itu senantiasa berprasangka baik. Ya, berprasangka baik. Di antara bentuk prasangka baik, dia harus berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah pasti memenangkan agamanya dan pasti mengembalikan kejayaan kaum muslimin. Jadi jangan sampai ketika kaum muslimin melihat kalau misalnya Islam porak-poranda ditindas sama yang lainnya, maka dia bersuudzon kepada Allah. Ya, mana Allah, mana bantuannya? Kenapa kok Islam ditindas di mana-mana dan yang lainnya? Nah, tidak boleh. Dia harus senantiasa berhusnudzan
kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dengan husnudzan dia yakin kalau Allah pasti menolong agamanya. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun." Dia Allah yang mengutus nabinya dengan ilmu yang bermanfaat dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'alad dini kullihi, agar Allah tampakkan di atas seluruh agama walaupun orang-orang musyrik membencinya. Ya. Kata Allah, "Wasbir inna wa'dallahi haqq." Sabarlah, sesungguhnya janji Allah itu pasti. Wala yastakhifannaka alladzina la yuqinun. Jangan sampai orang-orang yang tidak beriman membuat kamu lemah. Ya, membuat kamu lemah. Ya, maka orang-orang non-muslim mengatakan, mana Rob orang Islam? Tidak ada yang membantu kaum muslimin, tertindas di mana-mana. Ya tidak, ya. Ya tidak boleh seseorang bersuudzon. Dan lihat subhanallah, Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi SAW, "Thumma lata'lamunna naba'ahu ba'da hin." Engkau wahai Muhammad akan mengetahui kebenarannya nanti. Ayat ini Makkiyah, diturunkan kepada Nabi SAW ketika di kota Mekkah. Kata Allah, nanti wahai Muhammad kamu akan tahu kabarnya. Kemenangannya itu nanti. Subhanallah. Ya, beberapa tahun setelah dari ayat ini baru Nabi SAW melihat apa janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan kalau Islam ini akan dimenangkan oleh Allah. Cuman dia butuh waktu, butuh proses, dan butuh evaluasi, dan butuh dakwah. Butuh diingatkan, butuh kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara bentuk husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang berbuat dosa dia berhusnudzan kalau Allah akan mengampuni dosanya. Orang yang sudah jatuh dalam semua hal yang menurut dia itu keterpurukan yang paling dalam, dia juga harus berhusnudzan kepada Allah. Kalau Allah akan menolongnya, akan membangkitkannya kembali, akan membenahi semua urusannya, ya maka dia harus senantiasa berhusnudzan kepada Allah. Ya, kata Allah Azza wa Jalla dalam haditsul qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa." Aku sebagaimana prasangka hambaku kepadaku, maka berprasangkalah sebagaimana yang dia kehendaki. Kalau seseorang senantiasa berprasangka baik kepada Allah, maka Allah pun akan berprasangka baik kepada dia. Tapi kalau dia berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah pun akan berprasangka buruk kepada dirinya. Nah, cuma di sini ada yang harus digarisbawahi tentang husnudzan. Di antara bentuk kesalahan dalam husnudzan yaitu orang berbuat maksiat namun mengharapkan ampunan. Ini salah. Dia berbuat maksiat kemudian dia meyakini udah gampang Allah Ghafurur Rahim. Justru kalau misalnya memang dia benar-benar berhusnudzan, dia berbuat maksiat kemudian bertaubat, ya. Tapi kalau misalnya dia berbuat maksiat dengan alasan rahmat Allah luas, maka ini bukan bentuk husnudzan. Begitu juga bukan bentuk husnudzan seseorang mengharapkan surga tidak beramal saleh. Kemudian di antara sifat seorang muslim yang lain, yaitu dia selalu atau orang Islam harus senantiasa berpikir positif dan baik. Harus senantiasa berpikir positif dan baik. Ya, jadi melihat semua keadaan dengan kacamata positif. Kalau bahasa sekarang apa? Positive thinking ya. Sebenarnya Islam itu telah mengajarkan positive thinking dari jauh-jauh hari. Makanya lihat dalam pelajaran akidah itu dalam kitab tauhid itu ada bab namanya bab tatayyur. Apa tatayyur, ikhwah? Tatayyur itu mengadu nasib dengan khurafat. Dinamakan dengan tatayyur karena dulu orang-orang Arab dia mengadu nasib dengan burung. Kalau misalnya dia ingin safar atau ingin mengambil satu kegiatan,
dia terbangkan burung. Kalau burungnya ke kanan, maka itu baik. Kalau burungnya ke kiri, itu buruk. Nah, maka datang Islam, dibuang itu semua. Ya, maka Islam menyuruh untuk mengembalikan semua urusannya kepada Allah dan menyuruh untuk selalu berpikir yang baik dan positif. Makanya Nabi SAW menghilangkan itu dengan al-fa'al. Kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu al-fa'al. Allah mencintai al-fa'al. Para sahabat bertanya, apa itu al-fa'al? Al-kalimatut thayyibah. Kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik itu menumbuhkan perasaan yang baik dan pikiran yang baik. Kalau seseorang sakit, kemudian dia bilang insya Allah khair, anak akan disehatkan oleh Allah, dia akan sehat. Kalau orang itu misalnya ditimpa kesulitan, dia mengatakan insya Allah khair, semua yang ditakdirkan oleh Allah baik akan diganti oleh Allah. Nah, perkataan-perkataan tersebut, pikiran-pikiran tersebut itu menumbuhkan positif. Maka begitu juga kaum muslimin selalu berpikir yang baik dan positif. Dalam semua hal, ketika dia melihat keadaan, maka dia mengatakan insya Allah khair. Ya, ujian buat kaum muslimin untuk menambah derajat mereka. Atau mungkin tertimpa pada dirinya, dia juga mengatakan insya Allah khair. Di balik ini semua ada kebaikan, ada hikmah yang tidak aku ketahui, dan seterusnya. Ya, maka pemikiran-pemikiran seperti ini menumbuhkan keyakinan yang bagus. Ya, nah nggak boleh kaum muslimin atau seorang Islam dia selalu berpikir negatif. Dan pemikiran-pemikiran negatif buruk itu menyempitkan hati. Ya, menyempitkan hati, menambah emosi dan yang lainnya. Ya, menyalah-nyalahkan takdir Allah dan seterusnya. Dan Nabi SAW juga bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Bersemangatlah terhadap hal yang bermanfaat bagimu dan minta tolong kepada Allah, jangan kamu lemah. Ya, disuruh oleh Nabi SAW selalu semangat, dan tidak mungkin seseorang itu semangat kalau dia tidak memiliki pemikiran yang baik dan positif. Kemudian dia selalu minta tolong kepada Allah, jangan menisbatkan kepada diri sendiri. Ya, kemudian juga jangan sekali-sekali lemah, dan kelemahan salah satu sebabnya dari pemikiran-pemikiran negatif dan omongan-omongan yang buruk. Sampai kata Nabi SAW, wa in asabaka syai'. Kalau kamu tertimpa sesuatu di luar kehendak kamu, fala taqul law kana kadza lakana kadza wa kadza. Jangan kamu bilang kalau seandainya aku tidak berbuat ini tidak akan terjadi ini dan itu. Walakin qul qaddarallah wa ma syaa. Tapi katakanlah semuanya telah ditakdirkan Allah sebagaimana yang Allah kehendaki. Kenapa? Lianna kalimat law, karena kalimat seandainya tuftah abwabu syaitan, membuka pintu syaitan. Karena kalau dia ngomong seandainya anak nggak keluar rumah tidak akan kecelakaan, seandainya anak tidak sekolah di sini mungkin anak tidak akan gagal, seandainya anak tidak nikah dengan si fulan anak tidak akan terjadi ini dan seterusnya, maka itu membuka pintu syaitan. Syaitan masuk membawa pikiran-pikiran yang buruk lagi, kelemahan, sifat malas dan seterusnya, terbawa oleh godaan syaitan. Itu semua ditutup oleh Nabi SAW. Nabi menyuruh kaum muslimin untuk selalu berpikiran baik. Kemudian juga di antara sifat orang Islam yaitu dia selalu atau berusaha untuk menjadi orang yang thayyib, orang yang baik di dalam perkataan dan perbuatan. Thayyib, ya, orang yang baik di dalam perkataan dan perbuatan. Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbal illa thayyibah. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Jadi Allah baik, tidak menerima kecuali yang baik. Maka sebagaimana Allah mensifati dirinya dengan thayyib, maka begitu juga kaum muslimin dia harus menjadi orang yang thayyib, yang baik. Baik di dalam perkataannya, baik di dalam perbuatannya, baik di dalam akhlaknya, baik di dalam muamalahnya, baik dalam semua hal. Ya, makanya ada satu hadis
Nabi SAW menggambarkan orang Islam atau orang mukmin dengan apa? Nakhlah. Nakhlah pohon apa? Pohon kurma. Pohon yang semua yang ada padanya bermanfaat, itu pohon kurma. Batangnya bermanfaat, daunnya bermanfaat, buahnya bermanfaat, dan yang lainnya. Maka orang Islam kan nakhlah. Di dalam hadis disebutkan orang Islam seperti pohon kurma. Artinya dia bermanfaat. Bermanfaat perkataannya, bermanfaat kepribadiannya, bermanfaat akhlaknya, dan seterusnya. Kemudian di antara sifat orang Islam yang terakhir mungkin, yaitu senantiasa menjaga al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Dan ini pembahasan udah pernah kita bahas ya. Sebagaimana antum bisa lihat mungkin di channel YouTube ada pembahasan tentang al-wala wal bara. Al-wala mencintai karena Allah, al-bara membenci karena Allah Azza wa Jalla. Yang berkaitan dengan al-wala wal bara ada beberapa hal. Yang pertama, jangan sampai ya ikhwah, kita mencintai dan membenci karena dunia. Karena sebagian orang mencintai dan membenci itu dibangun di atas dunia. Dia suka dengan orang karena dunia dan dia membenci karena dunia. Dia berkumpul karena dunia dan dia berpisah karena dunia. Hatta kadang hubungan suami istri. Si istri mau sama suami karena dulu suaminya punya dunia. Ketika suaminya tidak memiliki dunia, ditinggal oleh istrinya. Makanya pernah Anda dengar satu kajian, ada pertanyaan ke salah seorang ustadz, ada suaminya udah stroke, maka istrinya nanya ke ustadz, boleh nggak Anda minta cerai sama suami Anda? Kata ustadz tersebut, sebenarnya boleh-boleh aja, cuman nggak layak antum nanya seperti ini. Antum hidup bertahun-tahun dengannya, bersama dengannya, ketika dia sudah lemah ditinggal. Ya makanya kalau bukan karena Allah, manusia akan meninggalkan semuanya. Tapi kalau dia mencintai dan memusuhi karena Allah, maka dia akan berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla. Yang kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, aktsar, paling banyak muakhatin nas, persaudaraan manusia li ajli dunia, karena dunia. Makanya sebagian orang berkumpul karena dunia, kalau nggak ada dunia ditinggal sama dia. Bahkan sebagian orang beraktivitas kalau ada dunianya, kalau tidak ada dunianya nggak digubris sama dia. Ya sebagian orang mungkin kalau meminta bantuan, kadang dia lihat ada manfaat buat dia apa enggak. Kalau seandainya tidak ada manfaat, dia tinggalkan. Ya. Atau kadang dia ikut di dalam kegiatan-kegiatan dakwah dan sosial, tapi mengharapkan sesuatu untuk dunia. Ya maka ini semua yang merusak al-wala dan al-bara. Orang ya upayakan seseorang berloyalitas karena Allah dan membenci karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga yang harus diperhatikan dalam al-wala wal bara. Ini juga yang banyak terjadi kesalahan di tengah-tengah kaum muslimin. Ada orang yang kita harus wala kepada dia dan barok kepada dia. Ini juga poin penting. Jadi ada orang yang kita wala sepenuhnya kepada dia. Orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang beragama dengan benar, mutamasik biddin, kita mencintai dia, wala. Nah orang-orang musyrik, orang-orang kufar, orang-orang Yahudi, kita barok sepenuhnya. Cuman ada karakter orang, kita harus wala di sebagian sifat dia, dan kita juga harus barok di sebagian sifat dia. Yaitu ahli maksiat dari kaum muslimin dan juga ahli maksiat dari kalangan ahlus sunnah. Jadi sebagian orang, subhanallah, kalau ngelihat orang Islam bermaksiat atau ahlus sunnah melihat kesalahan kepada saudaranya sesama ahlus sunnah, maka dia berlepas diri seperti berlepas dirinya dia sama orang kufar. Kadang mungkin adik kakaknya masih berbuat maksiat, dia lepas. Ya, dia barok, dia tidak salam, dia tidak tengok, dia putus silaturahim. Kalau bisa dicoret namanya dari kakak, ya.
dia barok seperti baroknya dia sama Yahudi dan Nasrani. Ini juga salah. Ya, selama dia muslim, dia orang baik, ya maka kita harus ada wala dan di sisi lain harus ada barok. Lihat, dan ini pernah kita bahas, cuman kita tekankan di sini karena perpecahan banyak terjadi dalam bab ini. Ada salah seorang sahabat Nabi SAW, kana yudhikur Rasul. Sahabat ini sering membuat Nabi SAW tertawa. Cuman dia suka minum khamar. Setiap minum khamar dicambuk sama Nabi SAW. Saking seringnya minum khamar, maka ketika dicambuk, ada salah seorang sahabat yang lain berkata, semoga Allah melaknatnya karena seringnya perbuatan dia ini. Ketika didengar oleh Nabi SAW, kata Nabi, la tal'anu, jangan kamu laknat si fulan ini. Fa inni la a'lam illa annahu yuhibbullah wa rasulah. Aku tidak tahu dari dia ini melainkan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Lihat, padahal sahabatnya tukang minum khamar. Makanya kalau kita mengikuti salaf, diikuti dengan salafus saleh. Karena ada sebagian sahabat juga jatuh di lubang kemaksiatan, itu salah karena sahabat itu tidak ma'asum, tapi kebaikan dia mengguguri semua kesalahannya. Sahabat ini minum khamar, tapi Nabi SAW merekomendasikan kalau dia mencintai Allah dan Rasulnya. Makanya datang ke majelis Nabi SAW tidak ditolak. Tapi ketika minum khamar dihukum karena mempraktekkan hukum Allah Azza wa Jalla. Maka kalau ada orang berbuat salah, kesalahannya itu dihukum, ditegur, dinasehati, barok berlepas diri. Namun tetap harus ada wala karena Islamnya dia, karena imannya dia, karena kebaikan dia. Maka tidak boleh misalnya sesama ahlus sunnah ada kesalahan dalam diri ahlus sunnah langsung ditinggalkan, dihajar. Sebagaimana Nabi SAW menghajar Ka'ab ibn Malik, nggak diucapkan salam, ditahdzir dan yang lainnya. Begitu juga di tengah-tengah kaum muslimin, kalau ada yang berbuat dosa, jangan sampai dia memandangnya seperti pandangan orang musyrik Yahudi dan Nasrani, sampai ditinggalkan semuanya. Ini juga tidak boleh. Nah maka ini sikap ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Nah ini yang paling banyak berbuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Kenapa? Karena sebagian orang Islam yang saleh kalau memandang orang Islam yang tidak saleh seperti pandangan orang-orang musyrik Nasrani Yahudi. Padahal dia ada hubungan kekerabatan, padahal ada hubungan baik. Cuman ditinggal begitu saja. Ini juga salah. Begitu juga dengan sesama ahlus sunnah. Ya ketika ada kesalahan yang memang kesalahannya ini tidak mengeluarkan dia dari koridor ahlus sunnah wal jamaah, cuman dipandang dipandang buruk, ya ditinggalkan, dihajar dan yang lainnya. Nah maka ini ya pandangan yang salah. Maka di sini ahlus sunnah wal jamaah ya dia selalu al-wala wal bara karena Allah Azza wa Jal dibangun di atas ilmu dan dia tahu rincian tentang al-wala wal bara.